lingkungan itu sangat berpengaruh ya teman-teman untuk kita semua. Karena kan ada organisasi yang kayak genre gitu kan, itu juga pick up kalau misalnya kita jadi korban. Terus Halo semuanya, selamat datang di podcast kecil-kecilan kita, di mana kita dari kelompok 6 yaitu bertema anti kekerasan seksual. Nah, sini kita akan membahas tentang anti kekerasan seksual. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih. Nah, aku sebagai moderator di podcast ini yang akan memandu jalannya podcast ini. Perkenalkan, nama aku Siti Kirana Sugar dengan NIM 187. Dan ini ada teman-teman saya. Silahkan kenal. saya Egi Wisnu dengan NIM 212. saya Muda Arwindra Kaputra, NIM 183. Oke, udah nih ya kenalan. Dan kita itu dari Prodi Informatika nih teman-teman. Nah, setelah itu dari kalian ya, kalian tahu nggak sih apa itu kekerasan seksual? Atau mungkin kalian menerima atau mengetahui beberapa berita mungkin kekerasan seksual itu tidak memandang umur ya, tidak memandang usia, nggak memandang gender juga. Ya. Ada lagi atau mungkin ada beberapa berita yang kalian ketahui mungkin ini? Mungkin aku sih ada pengalaman sih, punya tetangga sih, lebih tepatnya tetangga itu melakukan kekerasan seksual. Itu mungkin korbannya itu anaknya sendiri. Tega ya orang tua yang melakukan kekerasan seksual tapi pada anaknya sendiri. Wow, ada juga nih tentang kasus kekerasan seksual di mana terdapat 13 santri dan pidananya itu mati bagi pelaku. Ternyata santri juga bisa ya. Karena kan tempatnya kan juga tertutup kayak gitu. Ada juga nih tentang kasus kekerasan seksual terhadap santri. Di sini malah melibatkan 13 orang santri nih. Ternyata tidak hanya umur ataupun gender ya, tapi ternyata di lingkungan yang bisa dibilang beragama lah ya, menuntut ilmu agama, tapi bisa juga ternyata mereka melakukan kekerasan seksual. Dan ternyata ini berlangsung lama ya, dari 2016 dan baru terungkap di 2021. Wah, sangat parah ya. Iya juga. Dari 2016 sampai 2024 juga lumayan banyak kasus di daerah Sumeneb. Apa? Untuk yang data yang saya sampaikan tadi, yang dari 2016 itu kebanyakan dari pesantren malah. Hampir semua dari pesantren. Ya mungkin karena pesantren juga pelajarannya juga kayak gitu. Kita lihat sendiri kayak pesantren sekarang banyak banget kasusnya. Salah satunya itu diceritain itu kayak tetangganya itu melakukan kekerasan ke anak tetangganya biasanya. Kebanyakan sih tahun ini mungkin ada yang kayak gitu, mungkin ada yang lain juga atau apa mungkin. Iya sih. Dan di sini juga tadi kan tentang santri. Dan ternyata di sini juga ada loh dokter melakukan pelecehan seksual itu dari dokter ke pasiennya ternyata. Wah, sangat parah ya ini ya. Dokternya bisa banget memanfaatkan waktu ya, tapi itu tidak baik ya, memanfaatkan waktu yang sangat buruk sebenarnya. Menurutmu sendiri? Yang bekerja. Ya. Aku menurutku no comment, soalnya itu sudah di apa ya? Dokter tuh sebenarnya kan tugas dokter itu kan buat mengayomi pasien ya sebenarnya. Iya. Dan ini kok malah kayak gitu, gimana ya? Ya mencari kesempatan mungkin. Terus jadi ya apa ya? Mencemarkan nama dokter sebenarnya. Iya sih, kan itu juga sampai digugat sama Persatuan Dokter itu apa itu namanya. Ini itu juga menjadi menurunkan citra dokter juga. Iya sih ya. Itu memang kalau membawa nama-nama pekerjaan atau nama-nama tertentu itu emang sangat sensitif juga sebenarnya ya, karena bukan hanya satu orang tapi berlaku untuk banyak. Ada juga dari universitas, itu emang sangat merusak ya nama-nama universitas. Kalau uniku sih itu benar-benar merusak sih, kayak udah
di universitasnya kita sudah berjuang untuk memperbaiki namanya, terus dengan gampangnya mereka menjatuhkannya lagi sih. Padahal itu hanya kesalahan mereka ya, karena mereka salah pergaulan, nggak bisa menjaga dirinya ya. Iya sih. Itulah pentingnya kita harus memilih-milih teman ya, bukan karena kita gak mau membuat circle ini, circle itu, tapi memang teman itu sangat berpengaruh ya teman-teman untuk kita semua, karena kita salah pergaulan aja itu tuh bisa bikin diri kita tuh jauh gitu dari hal positif mungkin. Apalagi cari teman itu pokoknya harus yang bisa membawa kita ke hal-hal yang positif ya, jangan yang negatif. Kita juga harus bisa mengontrol diri kita, walaupun mungkin kita punya teman nih yang arahnya tuh ke negatif, tapi kita juga harus bisa ya mengontrol diri buat tetap berada di jalan yang positif. Ya mungkin itu aja kali ya untuk podcast membahas tentang, Mungkin Untuk atau ada yang mau kalian tambahkan solusi mungkin? ya. Untuk solusinya sendiri mungkin dari yang pasti harus dari kesadaran diri sendiri ya. Yang pertama, yang kedua itu bisa dari edukasi, dari kayak sekarang kan ada organisasi yang kayak genre gitu kan, itu juga biasanya membahas anti pernikahan dini atau enggak anti kekerasan seksual. iya sih, banyak juga yang organisasi-organisasi yang biasanya programnya yang membantu orang-orang yang mungkin punya perasaan mau kayak gitu tapi terbantu dengan programnya. Dan juga mungkin menurutku itu banyakin aktivitas positif lah, contohnya kayak berorganisasi juga, olahraga mungkin atau yang lainnya. Dan kita harus menjauhi ya yang bisa menjerumus ke kekerasan. Jadi buat teman-teman yang korban nih, jangan takut ya untuk speak up, karena itu tuh harus ya untuk kita speak up, harus berani. Dan buat teman-teman yang punya teman yang jadi korban juga nggak boleh dijauhin ya, harus ditemenin, dan kalian juga harus membantunya untuk speak up. Nah, dari kalian nih ada yang mau tambahin atau pesan-pesan buat teman-teman korban atau mungkin pelakunya gitu, sebelum kita closing nih? Mungkin dari aku sendiri itu benar kata kakaknya tadi, kita itu harus speak up kalau misalnya kita jadi korban. Terus kalau misalnya teman kita jadi korban, itu kita bantulah, bantu semampu kita. Terus mungkin hindari lingkungan yang kurang baik lah, itu aja mungkin. Ada lagi atau mungkin? Oh ya, kurasa kayaknya itu aja ya podcast kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menonton dan mendukung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.